Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Natal segera tiba dan ICA membuka kesempatan bagi seluruh jemaat untuk terlibat dalam perayaan Natal. Production skala besar akan diadakan secara live dan juga online pada 8 Desember di ICA West. Jemaat dari West maupun East dapat melayani dan merayakannya bersama. Minggu berikutnya, perayaan musik akan diadakan di ICA East pada 15 Desember. Bila ingin mendaftar untuk membantu di salah satu maupun kedua acara tersebut, silakan scan QR Code ini atau kunjungi icasby.com/volunteer. Mari membuat kenangan Natal bersama ICA. Perhatian untuk semua volunteer, datanglah di Equip Night keempat, Equip terakhir di tahun ini. Kita akan mengadakan Thanksgiving Potluck Dinner lalu menghias gereja untuk Natal. Bergabunglah di ICA East pada 20 November pukul 6 sore atau di ICA West pada 27 November pukul 6 sore. Anda harus mendaftar, jadi silakan mendaftar ke ministry leader Anda. Sampai jumpa di sana. ICA mengundang pembicara tamu istimewa pada ibadah tanggal 17 November. Di ICA East kita akan ditemani oleh Pendeta Huang Sin, misionaris GSJA Korea untuk Kamboja. Dan di ICA West kita akan ditemani oleh pendeta yang mendirikan ICA, Pastor Jeff Hartensfeld, Direktur GSJA Amerika untuk Asia Pasifik. Bergabunglah di ibadah ICA pada tanggal tersebut. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA telah berkomitmen untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Untuk melakukannya, kami perlu mengumpulkan 7,5 miliar rupiah. Kami memulai dengan 2 miliar rupiah untuk proyek ini. Dalam 2 minggu terakhir, kami telah mengumpulkan tambahan 200 juta rupiah. Dengan demikian, terkumpul 2,2 miliar rupiah. Masih ada 5,3 miliar lagi untuk mewujudkan impian CLC ini. Kerja yang bagus ICA dan mari kita lanjutkan. Selamat pagi, nama saya Samuel Han. Saya senang sekali saudara bisa ikut ibadah online ICA Surabaya pada pagi hari ini. Saya adalah pastor eksekutif di gereja ICA Surabaya. Dan hari ini kita akan melanjutkan seri di dalam Musa. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Musa dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seseorang yang akan dipakai olehnya. Tetapi seperti berlian yang harus dibentuk, Musa juga harus melewati masa waktu di mana dia dibentuk supaya dia bisa siap untuk dipakai oleh Tuhan. Dan buat setiap kita juga sama seperti Musa, kita akan dipanggil Tuhan untuk melakukan hal yang besar buat kerajaan Allah, yang khusus buat setiap kami. Tetapi Tuhan saat dia memanggil kita ada waktu yang cocok dan dia akan membentuk kita supaya kita siap untuk dipakai oleh Tuhan. Hari ini kita akan melanjut dan kita akan melihat di dalam Keluaran pasal 3-4 di mana Musa dipanggil oleh Tuhan dan dia dipersiapkan untuk dipakai oleh Tuhan. Kita baca dari Keluaran pasal 3 ayat 1-10. Saya baca buat kita semua. Adapun Musa, ia bisa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunungnya Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab,
Ya Allah, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka, ya. Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang berjudul menghadapi api. Nah, saudara-saudara, yang kita bisa tahu, Musa waktu dia berusia 40 tahun, dia sudah tahu bahwa dia dipanggil oleh Tuhan untuk dipakai olehnya. Dia penuh dengan visi dan dia sudah punya pengetahuan bahwa dia akan dipanggil Tuhan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi karena waktunya belum tepat dan Musa itu belum siap, maka Tuhan memimpin Musa untuk masuk ke dalam padang gurun. Dan di tempat itu dia bekerja sebagai gembala domba-domba. Dan dia tetap di sana untuk 40 tahun. Sebenarnya Musa itu waktu itu dia penuh visi, tetapi selama 40 tahun karena dia tidak bisa melihat visinya terjadi, maka dia mulai menjadi orang yang mungkin tidak percaya diri. Dan waktu dia berusia 80 tahun, hatinya sudah tidak penuh visi lagi, dia mungkin sudah siap untuk menyerah visinya dan dia sudah siap untuk tidak melakukan hal yang lain. Mungkin dia sudah memikirkan tentang pensiun, tapi pada waktu dia berusia 80 tahun, waktu itulah Tuhan menunjukkan dirinya kepada Musa dan memanggil dia. Dan kita bisa lihat Musa ada di tempat di mana Tuhan sedang memanggil dia. Sebenarnya usia itu tidak penting di mata Tuhan. Waktu kita dipakai oleh Tuhan, waktu kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan sedang melihat hati kita. Dan pada waktu kita siap untuk dipanggil Tuhan, Tuhan pasti akan memanggil kita untuk melayani Dia, untuk dipakai buat kerajaannya. Hari ini juga saya mau berfirman kepada setiap orang yang beribadah pada pagi hari ini. Mungkin saudara-saudara sedang mengalami masa waktu di mana merasa saya sedang dipanggil untuk melakukan sesuatu. Mungkin bukan sebagai suara yang jelas, yang didengar seperti suara seorang manusia, tetapi di dalam hati kita merasa saya harus melakukan sesuatu. Saya melihat di gereja atau di lingkungan saya ada sesuatu hal yang saya harus melakukan. Itu adalah panggilan dari Tuhan. Usia tidak penting, pengalaman tidak penting. Yang lebih penting adalah apakah hati kita itu sudah siap dipakai oleh Tuhan. Waktunya sudah tepat dan kita sudah siap dipakai oleh Tuhan. Tuhan pasti akan memanggil kita. Hari ini kita melihat Musa, dia dipanggil oleh Tuhan. Dan ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari cerita ini. Yang pertama, saat Tuhan memanggil, langkahlah lebih dekat kepada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan atau panggilannya. Tapi kalau Tuhan memang memanggil kita, langkahlah lebih dekat kepada Tuhan. Jadi apa yang terjadi itu Musa, dia sedang menggembalakan domba-domba buat mertuanya. Dan sudah dia melakukan ini selama 40 tahun. Hari itu bukan hari yang istimewa, itu hari yang biasa saja. Domba-domba dia sedang menggembalakan dan sambil dia menggembalakan dombanya, Tuhan tiba-tiba menampakkan dirinya kepada Musa. Kita lihat di ayat 1-2. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar
dari semak duri. Nah, ini adalah situasi yang bukan istimewa. Musa sedang melakukan hal yang biasa saja buat dirinya. Tetapi tiba-tiba Tuhan menampakkan dirinya di dalam api yang nyala di dalam semak duri. Jadi Musa apa yang dia melakukan saat dia melihat hal yang tidak biasa, yang istimewa, dia mulai menyimpang dirinya dan dia mau melihat apa yang terjadi. Tertulis di ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Nah, di antara kita mungkin ada orang yang pernah mengalami waktu beribadah atau memuji Tuhan atau mungkin di waktu bersaat teduh, kita melakukan hal yang mungkin terbiasa melakukan, baca Alkitab atau mendengar khotbah, atau kita mungkin sedang menyetir pulang dari kerja atau sedang pergi ke kerja, atau kita mungkin sedang di rumah atau melakukan hal yang biasa-biasa saja, tetapi tiba-tiba kita merasa Tuhan sedang menaruh suatu hal di dalam hati kita atau pikiran kita. Atau Tuhan mungkin menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya kepada kita melalui firman Tuhan. Dan kita merasa Tuhan sedang memanggil kita untuk melakukan sesuatu. Kita harus tanya kita, saat Tuhan menampakkan dirinya kepada kita, bagaimana kita merespon? Ada di antara kita yang pikir, ya, tapi saya terlalu sibuk, saya harus melakukan ini. Jadi kita menutup Alkitab langsung. Atau kita tidak berfokus kepada Tuhan. Tapi apa yang Musa melakukan, meskipun dia melakukan hal yang biasa saja, saat dia merasa Tuhan menampakkan dirinya kepada dia, dia berhenti, dia menyimpang, dan dia melangkah lebih dekat kepada Tuhan. Dan itu adalah suatu hal yang kita juga harus melakukan. Saat kita bersaat teduh, dan mungkin kita merasa Tuhan sedang memanggil kita, berfirman kepada kita, kita harus siap untuk mendengar apa yang Tuhan ingin membicarakan kepada kita. Mungkin kita bisa mengeluarkan buku, catatan, habis itu kita mulai catat apa yang Tuhan berfirman kepada kita. Atau kita sedang menyetir, kalau kita mungkin berhenti mobilnya supaya kita bisa mendengar dengan lebih jelas. Atau kalau kita ada di situasi kita itu terganggu oleh hal-hal yang lain, mungkin kita ke tempat yang tidak terganggu supaya kita bisa berfokus dan mendengar firman Tuhan. Kita harus melakukan itu. Dan kita bisa melihat saat Musa, dia melangkah lebih dekat kepada Tuhan, dia bisa mendengar lebih jelas panggilan Tuhan. Ayat 5 tertulis, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Sebenarnya saudara-saudara, saat Tuhan ingin berbicara kepada kita, kita juga harus siap dan bersikap dengan benar untuk mendengar suara Tuhan. Mungkin di antara kita bisa merasa, oh pagi ini waktu saya bersaat teduh, kayaknya Tuhan ingin membicarakan sesuatu kepada saya. Kalau gitu saya mau bilang kepada saudara-saudara, mungkin ini adalah waktu yang cocok untuk mempunyai waktu untuk berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. Mungkin selama 1 minggu bisa berpuasa kepada Tuhan, atau mungkin 1 hari saja atau 3 hari saja. Kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang siap untuk mendengar dari Tuhan. Musa, dia disuruh Tuhan untuk melepaskan sepatunya supaya dia bisa masuk ke tempat yang kudus. Dan sama seperti itu, kita juga di dalam kehidupan kita harus melepaskan semua hal yang bisa mengganggu supaya kita bisa mendengar dengan lebih jelas suara Tuhan. Mungkin itu artinya kita harus bangun lebih pagi hari supaya kita bisa mempunyai waktu bersaat teduh di hadapan Tuhan. Atau mungkin itu artinya kita harus pergi ke tempat yang tidak ada banyak orang supaya kita bisa mendengar dengan lebih jelas. Mungkin artinya kita bisa berpuasa supaya kita tidak berfokus kepada hal-hal yang lain, tetapi fokusnya Tuhan ingin berfirman apa kepada saya. Kita harus melakukan semua hal itu. Dan saat Musa, dia bersikap dengan baik, dengan hati yang siap untuk mendengar, maka Tuhan berfirman kepadanya. Dan dia bilang di ayat 10, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Saudara-saudara, jika Tuhan memanggil saudara-saudara, langkahlah lebih dekat kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa belajar, saat Tuhan memanggil, jangan membuat alasan. Sebenarnya di gereja saya percaya setiap kita yang sedang beribadah pagi hari ini, Tuhan sedang memanggil untuk melakukan hal buat kerajaan Tuhan.
Bukan semua orang menjadi pendeta atau semua orang menjadi misionaris atau semua orang menjadi pemimpin musik. Bukan. Tetapi setiap kita yang beribadah pagi hari ini, saya percaya Tuhan sedang memanggil untuk melakukan sesuatu hal buat kerajaan Allah dan tubuh Kristus. Tetapi kita senang sekali membuat alasan kenapa saya tidak bisa melakukan. Dan Musa juga kita bisa belajar dari kehidupannya karena dia juga membuat banyak alasan. Ternyata Musa meskipun dia menjadi pemimpin yang hebat, dia berkali-kali membuat alasan di hadapan Tuhan. Saya tidak bisa Tuhan karena alasan ini. Saya tidak bisa Tuhan karena alasan itu. Ya, bahkan dia membuat 5 alasan. Alasan yang pertama, dia bilang saya tidak mampu. Saya tidak sanggup Tuhan. Keluaran 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Sebenarnya di gereja ada banyak hal yang harus terjadi, termasuk ada banyak go group di gereja IC Surabaya ini, ada banyak go group dan kita sebenarnya perlu tambah go groupnya, jumlah go group karena ada banyak orang yang masih belum masuk ke dalam go group. Tetapi masalahnya apa? Ada banyak orang yang takut untuk menjadi pemimpin go group. Mereka merasa saya tidak sanggup, saya tidak mampu, saya tidak mau dipanggil pemimpin go group. Wah, saya itu tidak mampu loh, saya tidak tahu Alkitab dengan jelas, saya tidak, saya belum lama sebagai orang Kristen atau meskipun saya sudah lama di gereja, saya nggak begitu tahu Alkitab, saya tidak bisa mengajar orang yang lain. Sebenarnya alasan yang paling besar kita bisa beri kepada Tuhan, kenapa kita menolak panggilannya itu kita merasa kita tidak mampu. Musa juga sama, dia bilang, saya pergi ke Firaun, Tuhan saya tidak sanggup. Tapi Tuhan jawab demikian. Ayat 12, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Sebenarnya di dalam kehidupan kita juga sama saudara. Kadang-kadang kita tidak merasa sanggup, kita tidak merasa kita cukup untuk taat kepada panggilan Tuhan. Tetapi Tuhan, Dia yang menyertai kita sehingga kita itu sanggup, kita itu mampu untuk melakukan apa yang kita terpanggil untuk melakukan. Yang alasan kedua, dia bilang saya tidak tahu. Ayat 13, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Kadang-kadang kita menolak panggilan Tuhan karena kita merasa kita tidak tahu atau kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya tahu kadang-kadang ada panggilan Tuhan untuk melakukan sesuatu hal. Dan sebelum kita melangkah ke depan atau taat kepada panggilan itu, kita tidak tahu semua hal yang termasuk di dalam proses bagaimana kita akan melakukan apa yang Tuhan memanggil kita untuk melakukan. Contohnya saya waktu dipanggil untuk menjadi misionaris ke Indonesia, ada banyak orang yang bertanya kepada saya, kamu mau menjadi misionaris ke Indonesia, bagaimana caranya? Kamu akan melakukan apa? Saya tidak tahu semua hal, saya tidak bisa menjawab semua pertanyaannya. Tapi saudara-saudara, setiap kali Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu buat Dia, pasti kita tidak punya semua jawabannya. Tapi kita tidak perlu tahu semua jawabannya. Karena apa? Tuhan menjawab kepada Musa, ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah ini dalam bahasa Inggris artinya, I am who I am. Yaitu apa? Artinya Tuhan tahu segalanya. Tuhan yang menentukan semuanya. Kita tidak perlu tahu semua jawabannya karena Tuhan, Dia yang menentukan semuanya. Dan Dia yang mengutus kita. Dia yang mencukupi semuanya. Dan Dia pasti akan menyertai kita semua. Yang ketiga, alasan yang ketiga, Musa bilang di dalam Keluaran pasal 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Nah alasan ketiga yang Musa beri itu apa? Dia bilang saya tidak dihormati. Orang-orang tidak percaya saya. Saya itu bukan siapa-siapa. Saya itu orang-orang tidak menghormati saya. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya di Keluaran 4 ayat 2. Apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Nah apa yang kita bisa belajar? Tuhan
Dia tidak ingin kita melakukan hal yang kita tidak bisa melakukan. Dia hanya ingin kita melakukan apa yang kita bisa melakukan. Di tangan Musa itu cuma ada tongkat. Itu adalah tongkat yang sederhana. Tapi Tuhan pakai tongkat itu melakukan hal yang ajaib. Sampai ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Tongkat itu bisa menjadi ular. Nanti itu bisa melakukan banyak mujizat. Dan bahkan Laut Merah pun terbelah. Karena Musa mengangkat tongkatnya di hadapan Tuhan. Tuhan bisa memakai semua hal yang kita punya untuk melakukan hal yang luar biasa. Keluaran 3:20-21 tertulis, "Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa." Saudara-saudara, yang Tuhan ingin dari kita itu bukan kemampuan kita. Dia ingin kita setia. Saat kita setia kepada Tuhan, Tuhan yang akan mencukupi. Dia akan bekerja dan dia akan melakukan hal yang luar biasa melalui kita dan ketaatan kita. Supaya orang-orang bisa melihat, orang ini Tuhan sedang pakai. Saudara-saudara, kita hanya harus setia kepada Tuhan. Nah, Musa sudah membuat 3 alasan, tetapi dia belum selesai. Alasan keempat, dia bilang, saya tidak pintar ngomong. Keluaran 4 ayat 10 tertulis, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Dulu waktu saya sedang belajar di sekolah Alkitab pernah dibilang, orang-orang lebih takut berbicara di hadapan orang daripada mati. Saya tidak percaya itu, tetapi saudara-saudara, kadang-kadang saya pernah merasa saya harus berkhotbah di hadapan orang-orang yang di mata saya kelihatan lebih pandai daripada saya, lebih berpengalaman daripada saya, dan saya bisa merasa takut. Kenapa kok saya harus berkhotbah kepada orang-orang itu, padahal mereka lebih pintar, mereka itu lebih tahu daripada saya. Tapi saudara-saudara, di dalam pelayanan pun saya mengalami ini, dan saat saya melihat Tuhan, saat dia memanggil kita untuk melakukan sesuatu hal, setiap kali dia pasti akan mencukupi, dia pasti akan memberi kuasa, dia pasti akan memberi kata-kata yang cocok supaya di setiap saat melalui kepenuhan Roh Kudus dan pimpinan Roh Kudus, hamba-hambanya bisa berbicara dengan kuasa yang diberinya. Musa juga Tuhan berfirman di Keluaran 4:11-12. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudara-saudara, situasi kita juga sama. Roh Kudus dia beserta. Setiap kali dia memanggil kita untuk melakukan sesuatu, Roh Kudus beserta. Dia pasti akan memberi semua pengetahuan yang kita perlu, semua kebijakan yang kita perlu untuk bisa melakukan apa yang diminta Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ini alasan yang terakhir Musa memberi. Alasan kelima, dia bilang di Keluaran 4:13, Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah, ini adalah hati yang keras di hadapan Tuhan. Ini berarti semua alasannya Tuhan sudah menjawab. Alasan yang terakhir, Musa sedang bilang dengan hati yang keras, Tuhan, saya nggak mau, kirim aja orang yang lain. Mungkin di antara kita juga ada orang yang sudah dipanggil Tuhan dan kita sudah menolak berkali-kali panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita karena tidak mau. Saudara-saudara, saat Musa dia mengikuti panggilan Tuhan, dia bisa melakukan hal yang bukan sederhana lagi, yang bukan biasa lagi, bukan dengan kekuatan manusia. Dia melakukan apa yang mustahil bagi manusia dan hanya pasti oleh kekuatan dan bantuan Tuhan. Di dalam kehidupan kita juga sama-sama, saudara. Kadang-kadang kita merasa saya ingin melakukan ini, tapi saat kita bekerja dengan kekuatan manusia, kita hanya bisa melakukan apa yang sederhana atau biasa saja. Tapi saat kita taat kepada panggilan Tuhan, Tuhan bisa bekerja melalui kita, melakukan hal yang mustahil di mata manusia, tapi yang pasti di mata Tuhan.
Tuhan ingin bekerja melalui kita di dalam lingkungan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, juga di dalam gereja kita. Dan Tuhan ingin melakukan hal yang bukan biasa saja, tetapi hal yang pasti hanya oleh kekuatan yang Tuhan beri. Dan yang terakhir, saat Tuhan memanggil, taatlah kepadanya. Seperti Musa yang pada akhirnya dia mengikuti dan taat kepada panggilan Tuhan sehingga dia menjadi pemimpin yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saya berharap kita semua pagi hari ini, kalau Tuhan panggil, kita taat kepada panggilannya. Hari ini kita akan mempunyai waktu untuk perjamuan kudus. Pada waktu ini saya mau minta saudara-saudara mungkin siapkan anggur dan juga roti, dan kita akan mempunyai waktu untuk perjamuan kudus. Kalau saudara-saudara perlu waktu ini, bisa silakan siapkan jus anggur dan juga roti. Tetapi waktu ini kita akan mempunyai perjamuan kudus. Saudara-saudara, waktu Yesus melakukan perjamuan kudus dengan murid-muridnya, dia menceritakan bahwa di dalam dia ada kehidupan dan ada arti. Dan bagi semua orang yang ada di dalam kehidupan yang mencari arti atau hidup yang sungguh, Yesus memberi cara melalui kehidupannya sendiri. Jadi siapapun yang ingin mencari arti di dalam hidup, yang ingin mendapatkan hidup yang sungguh-sungguh, mereka bisa mendapatkannya di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus berfirman bahwa setiap orang yang memakan tubuh Yesus Kristus dan meminum darahnya, mereka bisa mendapatkan dan memperoleh hidup yang kekal di dalamnya. Buat kita semua, ini adalah hadiah yang Yesus Kristus memberi kepada kita. Dan pagi hari ini kita mau mengingat semua yang Yesus sudah memberi kepada kita melalui tubuh dan darahnya yang dipecahkan dan dicurahkan buat kita semua. Jadi pagi hari ini kita akan mengingat kematian Tuhan Yesus. Saya baca dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Tertulis, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Pagi hari ini kita mengingat kematian Tuhan Yesus dan bagaimana tubuhnya dipecahkan buat kita supaya kita bisa hidup. Sekarang silakan saudara makan roti sambil kita mengingat tubuh Yesus yang dipecahkan buat kehidupan kita. Saudara-saudara silakan siapkan jus anggur. Saya baca dari 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara, ini adalah darah Tuhan Yesus yang dicurahkan buat kita semua. Bukan oleh kemampuan manusia atau pengetahuan manusia atau pengalaman manusia kita bisa diselamatkan. Hanya oleh darah Tuhan Yesus saja kita disucikan. Dan pagi hari ini kita mengingat darah Tuhan Yesus yang dicurahkan supaya semua dan setiap dosa kita itu disucikan. Dan kita bisa dibilang dan dipanggil oleh Tuhan sebagai anak Tuhan. Jadi pagi hari ini silakan kita minum dari cawan ini supaya kita bisa mengakui kematian Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama. Saudara-saudara silakan terima doa berkat. Saya akan berdoa buat saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami mau mengucap syukur atas kasih-Mu, kemurahan-Mu. Dan Tuhan, kami percaya setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini, Engkau telah memanggil. Bukan hanya sebagai anak-Mu, tetapi sebagai alat-Mu yang istimewa yang akan dipakai buat lingkungan yang kami ada, buat keluarga kami, buat tempat kerja kami, buat gereja kami. Engkau telah memanggil kami.
pagi hari ini kami berdoa, Tuhan, saat Engkau memanggil, biarlah kami bisa taat kepada panggilan-Mu. Berilah keberanian kepada setiap kami pagi hari ini. Dan Tuhan, berilah kepastian dalam panggilan-Mu supaya kami bisa berani untuk taat kepada firman-Mu. Tuhan, di antara kami ada orang yang dipanggil untuk melakukan sesuatu di tempat kerja. Tuhan, berilah kata-kata yang benar, dan Tuhan berilah kemampuan yang diperlukan dan pengetahuan yang diperlukan supaya kami bisa melakukan setiap hal yang Engkau ingin kita melakukan dengan baik. Dan Tuhan, di dalam kehidupan kami kalau ada sesuatu hal yang kami harus melakukan, kami ingin melakukan dengan kekuatan yang diberi oleh Roh Kudus. Dari Roh Kudus kami mengundang, penuhilah kami, pakailah kami, biarlah kami bisa melakukan supaya kerajaan Allah bisa disebarkan. Tuhan, pagi hari ini kami mau mengucap syukur atas tubuh-Mu yang dipecahkan buat kami dan darah-Mu yang sudah dicurahkan supaya kami bisa bebas dari dosa. Tuhan, terima kasih. Engkau telah membebaskan kami, Engkau telah memperbarui kami, dan Engkau telah memanggil kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa supaya setiap kami yang ada di tempat ini beribadah kepada Engkau, Tuhan mencukupi, Tuhan menguatkan, dan Tuhan mengutus kami ke dalam lingkungan kami, keluarga kami, tempat kerja kami, dan di kota ini, dan juga di seluruh Indonesia, supaya kami bisa melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Sekarang, saudara-saudara, pergilah dengan damai sejahtera dan kekuatan yang diberi oleh Tuhan. Kiranya kasih anugerah Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan kepenuhan Roh Kudus beserta bersama dengan setiap orang yang beribadah pada pagi hari ini di ibadah online IC Surabaya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terima kasih sudah beribadah bersama kami di Gereja ICA Surabaya, dan kami harap saudara-saudara beribadah bersama dengan kami minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Natal segera tiba dan ICA membuka kesempatan bagi seluruh jemaat untuk terlibat dalam perayaan Natal. Production skala besar akan diadakan secara live dan juga online pada 8 Desember di ICA West. Jemaat dari West maupun East dapat melayani dan merayakannya bersama. Minggu berikutnya, perayaan musik akan diadakan di ICA East pada 15 Desember. Bila ingin mendaftar untuk membantu di salah satu maupun kedua acara tersebut, silakan scan QR Code ini atau kunjungi icasby.com/volunteer. Mari membuat kenangan Natal bersama ICA. Perhatian untuk semua volunteer, datanglah di Equip Night keempat, Equip terakhir di tahun ini. Kita akan mengadakan Thanksgiving Potluck Dinner lalu menghias gereja untuk Natal. Bergabunglah di ICA East pada 20 November pukul 6 sore atau di ICA West pada 27 November pukul 6 sore. Anda harus mendaftar, jadi silakan mendaftar ke ministry leader Anda. Sampai jumpa di sana. ICA mengundang pembicara tamu istimewa pada ibadah tanggal 17 November. Di ICA East kita akan ditemani oleh Pendeta Huang Sin, misionaris GSJA Korea untuk Kamboja. Dan di ICA West kita akan ditemani oleh pendeta yang mendirikan ICA, Pastor Jeff Hartensfeld, Direktur GSJA Amerika untuk Asia Pasifik. Bergabunglah di ibadah ICA pada tanggal tersebut. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality.
Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.